yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, juga ibu-ibu yang hadir seluruhnya yang sangat saya hormati dan muliakan. Pagi hari ini kita akan mulai kembali pengajian kita setiap Sabtu pagi. Selesai kita salat subuh, hampir 1 bulan lebih kita istirahatkan karena kita menjalankan perintah Allah, puasa, tarawih, tadarusan Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Kita tutup acara tersebut dengan membayar zakat fitrah dan kita merayakan Hari Idul Fitri. Semua kita sudah lakukan, semua sudah lewat. Lebaran, yang pulang kampung, yang pakai baju baru, makanan, kue yang baru, semuanya sudah kita nikmati. Kemudian percaturan politik juga kita sudah lalui. Keputusan MK terakhir kita sudah dengar, kita sudah lihat. Semuanya sudah lewat. Terasa waktu begitu cepat jamaah. Penutupan pengajian saat menjelang Ramadan, bagaimana puasa, bagaimana lebaran, bagaimana ketemu lagi sekarang, sudah lewati semua. Sudah lewati semua. Itulah dunia jamaah. Dunia kulu'atin qarib. Setiap yang datang itu dekat. Setiap yang datang itu dekat. Kita sudah lewati semua. Semua yang kita dulu, bagaimana suasana lebaran, bagaimana suasana puasa, sudah kita tahu. Bagaimana suasana nanti, bagaimana presiden kita sudah ikuti semuanya, percaturan politik. Nah sekarang ini kita juga berjalan dalam perhitungan hari. Kita berada di awal Sabtu di bulan Mei. Kita akan mulai kembali pengajian kita, karena pengajian yang diadakan bukan saja di sini, di mana-mana tempat sudah mulai dibuka. Istilahnya majlis ta'lim sudah dimulai pengajian tersebut. Apa sih manfaatnya kita duduk ngaji dengan seorang ustadz, seorang kiai? Ada nggak manfaatnya? Apalagi di masjid ada nilai itikafnya, ada nggak sih manfaatnya? Di antaranya jamaah sekalian, mereka itu para ulama-ulama pendahulu kita yang sudah tidak mungkin masuk dalam pelajaran atau nuntut ilmu yang formal atau formil melalui pesantren. Kita udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa. Masa waktunya kita nggak layak untuk masuk pesantren. Karena ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu yang tidak terbatas. Ada ilmu yang terbatas. Ilmu dunia itu terbatas. Ingat kita waktu umur 7 tahun, ilmu apa yang pertama? 6 tahun SD. 6 tahun SD. Jadi 7 tambah 6, saat itu umur kita tamat SD kurang lebih umur 13 tahun. Belum sempurna, terus kena SMP 3 tahun, ilmu dunia S kedua, SMP 3 tahun. 13 tahun tambah 3 tahun, udah 16 tahun tamat SMP. Udah lewat itu. Kurang sempurna kalau kau nggak lalui juga SMA, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, 19 tahun. Habis dah ilmu S. Ilmu S itu habis. Kita punya ijazah 3, SD, SMP, SMA. Sempurnakan lagi kuliah. Ilmu dunia kamu raih 5 tahun. 5 tahun, 19 tahun ditambah 5 kuliah yang mulus dah tuh. Jadi udah 24 tahun. Hitung dah yang banyak ini, 30 tahun dah habis tuh. Ijazah 3, SD, SMP, SMA, kuliah, selesai.
30 tahun dah. Kita ini sekarang yang hadir lebih dari 30 tahun nggak pantas sudah masuk SMP. Udah lewat Pak. Umur udah kita ini, kita masuk pesantren pantas nggak? Nggak pantas. Udah lewat Pak. Seperti bis udah lewat, nggak bisa mundur lagi Pak. Itu namanya ilmu dunia. Habis sudah. Habis. Ada pernyataan Nabi menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Cari ilmu, tuntut ilmu. Dari mulai dibuai, maksudnya masih kecil. Dibuai itu digendong. Sejak kita kecil sampai minal mahdi ilal lahad. Lahad, liang lahad. Artinya sampai kita mati. Kita belum mati kan? Mata masih bisa ngelihat duit, mulut masih bisa makan. Oh wajib ini ilmu ini yang gak terbatas. Berapa umur sekarang Pak? 70. Masih mata masih wajib. Ilmu apa tuh? Nah ini yang Nabi katakan. Ilmu yang gak ada batasnya. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau bahasa orang kampung ngaji. Lihat aja ngaji. Umur berapa sekalian kamu? Sekarang saya umur 6 tahun. Santrin aja Pak. Cocok. Sekarang umur berapa sekarang kamu? Sekarang umur 17 tahun. Dah. Kursus dah. Panggil ustadz biar kamu ngaji. Harus ngerti nak. Sekarang umur berapa sekarang? Umur 60. Ya, enggak usah pesantren. Enggak usah dikursusin. Gurunya juga kalau kursus privat bingung ngajarinnya. Ya. Iya enggak? Guru kayak saya ngajarin. Ngajar siapa nih, Bu? Ini kakek saya. Aduh, kakek diajarin ini. Saya bingung pemahamannya gimana nih. Nah, ada yang gak kursus, ada yang gak formal harus ke sekolah. Kita ini sekarang mana tuh? Majlis taklim. Ini majlis taklim. Mau dia ngerti, mau dia paham, mau dia mampu baca Quran, mau dia gak mampu, hadir majlis taklim. Memang manfaatnya apa? Nah, ini yang saya angkat manfaatnya. Contoh aja Pak. Contoh. Kucing, jadi kucing aja gampang. Kucing atau macan yang disentuh kepalanya oleh yang punya, oleh orang, beda sama kucing yang nggak pernah disentuh kepalanya. Nyakar. Kalau kucing udah jinak, oh, saya punya kucing dulu, jadi kena pembukaan. Punya kucing selama dari kecil, itu kucing sama ibunya di atas loteng sampai 3 bulan. Duduk gitu kucing. Nggak turun sama ibunya turun. Nah, itu selama 3 atau 4 bulan itu kucing turun karena ternit itu dia lewat pecah. Jatuh dia ke bawah. Ya Allah ya Karim. Itu kucing selama 4 bulan di atas loteng turun Pak. Galaknya bukan main Pak. Jarang lihat orang. Sekali dilihat orang dibawa di ubin, di lanteng, dilihat dong ngakar, waduh. Jadi kucing binatang yang gak punya akal dijinekin sama tangan jinek. Ini falsafahnya Pak, masih angkat. Ulama-ulama bukan pengen dihormatin. Ulama-ulama saya bilang bukan pengen dihormatin. Saya ulang lagi, ulama, ustadz, kiai yang di pesantren, di majelis pengen nggak pengen dihormatin, nanti jadi riak, jadi dosa. Tapi udah kebiasaan tradisi itu ustadz, kiai kepada murid-muridnya di majlis taklim, kok pakai salaman, kok pakai dicium tangannya, biar dia tuh jinak. Sampai sekarang saya masih majlis taklim, sekarang masih hadir majlis taklim. Di Kebembem sini saya lihat gurunya alim, saya cium tangan. Pengen jadi kucing yang jinak, yang nggak sombong, yang nggak nyakar sama orang, yang nggak nyalain orang. Ini kan mohon maaf, banyak orang-orang pada nyakar Pak, orang pada beringas, nggak jinak. Jadi majlis taklim yang saya lihat ini dari mulai saya kecil sampai sekarang
Kenapa ada majlis taklim? Ada si ustadz di depan, ada murid yang tua, yang sedang umurnya, supaya ada jinak. Beda, benar-benar beda. Orang yang suka hadir majlis taklim dengan orang yang punya ilmu agama, dia otodidak sendiri, beda. Sombongnya ada. Bagaimana sih ilmu nggak dibimbing? Belajar silat nggak dibimbing, bagaimana coba? Dia belajar karate, yang bagus siapa ya? Dibimbing. Ini saat, ya, coba gini, ya, salah kamu gini. Ini contoh nih, contoh. Belajar senam pagi kan nggak ada bimbing, mana dia lihat begini. Menurut dia, penemuan dia paling benar udah. Ngapain? Karena Ustaz Zainuddin MZ pernah bicara waktu dia masih hidup. Nanti kalau sudah masuk kita 2020 sampai ke atas, nanti ustadz udah nggak penting lagi. Nah, saya bilang kenapa Kiai? Anda nggak hidup di zaman itu barangkali. Dia waktu masih tahun 1997 atau 96. Nanti tahun 2024, dia bilang ustadz, orang udah nggak butuh ustadz. Kita udah hidup sekarang 2024. Nanya apapun juga mau Google aja udah sekarang. Iya kan? Guru kita udah ada sekarang, udah nggak penting-penting lagi. Nanya apa saja lah. Yang kita punya HP, nanya apa saja, mau nanya apa? Kamus. Ini artinya apa? Tanyanya Google. Nanya ayat Al-Quran apa artinya? Tanyanya Google. Apa artinya ini? Tanya Pak, kayak kalau Ustadz Zainuddin MZ waktu bicara di rumah beliau, nanti Ustadz pada bangkrut. Kaya bener sekarang. Udah memudahkan, ngapain keluar rumah sekarang? Gak butuh lagi jalan. Mesen aja online, datang gak martabak. Karena udah kecanggihan teknologi. Mohon maaf. Orang yang suka berbuat dosa di villa, dia nggak penting lagi nyari perempuan cakep. Aneh di online. Pernah sengaja datang nggak? Up. Kamar 25, iya. Pak Mahfud ya, iya. Ini Pak tukang pijit. Apa sekarang coba? Bengkel mobil, apa aja dah. Ustadz udah nggak penting lagi nanti. Ini sekarang nggak ada. Saya dibilang beda. Orang yang pakai online kepada dokter dengan kita datangin dokter beda nggak coba? Pakai diperiksa dulu, pakai dilihat darahnya dulu. Oh ini Pak gula darahnya tinggi. Oh ini Pak kolesterol. Lain pasien yang datang kepada dokter dengan pasien yang pakai online doang, pakai apa namanya video apa namanya? Ini coba dokter lihat ini, iya sakit apa Pak? Ini dok, saya gini. Oh iya. Canggih sekali. Tuh dokternya ada di Malaysia, kita di Romangun. Iya. Beli obat ini ya. Sama tujuannya. Saya bilang lain. Ente dipijit pakai online sama didatengin beda nggak? Hah? Ya Pak, jatuh tadi Pak kamar mandi. Oh iya ya online ya saya gitu. Lain. Nikah pakai online ada nggak? Sekarang mohon maaf nih ya, sekarang udah terjadi. Itu si pengantin lakinya karena belum pulang, karena urusan tiketnya sulit di Surabaya. Nah sekarang ada pernikahan hari ini. Lama online aja dah. Ntar hadapkan ke penghulu. Sah nggak? Sah kalau memang itu suaminya. Tapi beda nggak? Kalau yang tampil itu saudara kembarnya, ayo gimana? Itu ada romlah, ada menih. Yang tampil menih. Oh, ente jangan samain. Ini kita datang begini, kenapa? Ada sentuhan, ada melihat mata. Saya kalau baca mereka itu para ulama-ulama yang namanya para wali-waliullah punya anak. Luqman misalnya kepada Hakim, kamu duduk kepada gurumu.
lihat mata gurumu. Lihat mata, biar kamu di depan dilihat oleh gurumu. Kenapa ayah? Ada sirnya, ada rahasianya. Penglihatan seorang guru kepada murid, oh beda. Penglihatan dokter kepada pasien lain. Bapak rupanya ini sakit kuning ya Pak. Kalau dilihat. Bapak kelihatannya kurang semangat, dilihat. Majelis taklim yang ada guru, ada lihat. Beda. Dengan online misalnya saya bilang, mendingan hadirkan tuh Pak Mirza, Pak itu, didatengin muridnya lihat. Kalau pakai online, sekarang serba online. Kalau ulama-ulama bagaimana? Datang nanti. Buya Yahya, datang sini majelis taklim mana? Mana berkahnya? Sentuhan gimana tuh dokter kepada pasiennya? Lihat matanya kan, kalau dokter lihat matanya, gimana matanya? Bagaimana mukanya? Dokter bisa tahu ini. Di antara dokter rohani adalah ulama. Oh, dilihat wajahnya. Jadi memang mudah sekarang, tapi lain. Jadi manfaat pertama majelis taklim diadakan pertama agar jiwa kita jinak, apalagi yang membimbing ahli ibadah. Yang kedua apa? Yang kedua, pohon yang suka disiram dengan air dengan pot atau pohon yang jarang disiram beda, kering itu pohon. Tiap pagi disiram, tiap sore disiram. Jadi pohon yang kena air beda tumbuhnya, penampilannya beda dengan pohon-pohon yang nggak kena air. Layu. Kita butuh disiram oleh ulama dengan apa? Bukan air, ilmu, dibimbing kita. Jiwa kita diarahkan oleh seorang ulama, seorang kiai. Disiram paginya dia hadir, atau sorenya dia hadir, atau malam selesai maghrib dia hadir. Disiram bukan siram air ini maksudnya, siram ilmu. Beda orang hadir majelis taklim dengan orang yang sekedar agama, sholat, puasa. Kamu dari mana puasa kamu ini? Baca di buku Pak. Beda apanya Pak? Sekedar itu pengetahuan kamu kan. Bagaimana duduk yang benar? Dengan dilihat sama ustadznya, oh disiram sama ustadz dengan ilmu agama, beda. Nah rupanya ini manfaatnya untuk jineken kita punya agama. Sekarang maaf nih Pak nih, maaf. Sekarang ini udah nggak ada jinek di dunia Indonesia ini. Udah nggak ada lagi orang itu adem, siraman-siraman ilmu ulama. Kita lihat ya Allah. Sekedar teori doang, keadilan, adil. Teori doang adil. Prakteknya ada nggak keadilan? Amanah, harus amanah. Teori doang amanah. Ada nggak yang amanah? Apa khianat? Ayo coba lihat. Sekarang lihat, mau adil kek, mau jujur mana? Sekedar itu teori-teori doang. Praktek kehidupan kita, ya Allah, maaf. Ya, yang udah mempraktekkan ini adil jadi nggak adil, amanah jadi khianat. Siapa? Bukan orang-orang kita. Orang kita nggak ngerti ilmu. Lampu merah, diem. Hijau, berangkat. Sekarang udah benar rejak, lampu merah, jalan. Siapa? Yang ngerti hukum sekarang. Jadi itu yang namanya keadilan, kejujuran dan sebagainya. Itu ngomong doang. Ya maaf nih. Kenapa sebabnya? Tanya. Kenapa sebabnya? Anak-anak remaja pemuda pada bacokin orang. Saya lagi ngajar kemarin waktu malam Jumat di Cipinang, LP Cipinang belakangnya. Tawuran itu keluar semuanya anak. Pada bawa samurai semuanya. Nggak peduli itu orang tua, nggak peduli itu bapak-bapak yang ada di masjid, untuk dijaga itu, subhanallah. Belum yang begal-begal, kita lihat keadaan jam 2, jam 1. Hati-hati ini anak muda nih. Berapa kali terjadi di kawasan Pulau Gadung. Jam 6:30, jam 6 udah kelihatan itu orang yang naik motor terkelapar begitu dengan darahnya. Tolong Pak, dari jam 3 bayar itu ada darah, meninggal di situ. Saya bilang kemarin dalam ceramah saya di Algoni, kita yang sadis adalah dunia ini dengan adanya orang-orang dari Israel
dengan sekutunya, sadis mereka dapat orang Islam. Tapi saya bilang kita belum ke sono. Kita lihat WA grupnya, kita lihat beritanya. Ini Indonesia udah mulai sadis, orang Indonesia, tapi wataknya watak Israel. Lihat anak-anak kita. Salah apa mereka itu jam 2, jam 3 mereka keluar ke Klender untuk belanja, untuk warung. Sampai tangannya ngampleh, itu nggak ngampleh Pak? Ya Allah, watak Israel ada di Indonesia. Jangan dikira nih kita Indonesia ini adem-adem aja jiwanya. Waduh, itu baru tingkat umur 20, umur 23, umur 17. Yang dia bawa Pak, itu dari Polres Jakarta Timur, dia bawa itu senjata tajam, lebar tinggi segini. Subhanallah. Bukan golok yang cuma setengah meter. Ini mereka ketemu aja itu. Untuk apa mereka itu? Untuk ngeratain rumput? Bukan. Mereka jalan dengan mereka itu kayak orang-orang Israel semuanya. Pengen tahu kita misalnya, makanya saya lihat anak muda saya, lu kalau jam 11 nggak ada kepentingan, jangan keluar. Kenapa Ustaz? Ya udah Ustaz bilang jangan keluar, kecuali penting banget, harus buat teman. Mereka nggak lihat ini orang baik, orang jahat, pokoknya ada emang mereka bikin sensasi begitu. Pokoknya bikin korbankan nanti jam 9 mereka beritanya di situ, di Sodong, di sono, di sini, di Kebambu, ramai ada orang dibunuh, begal. Puas lah mereka. Berita bakal sampai kan nanti. Kalau lihat sadis, kita harus tengok memang Israel dengan orang Palestina. Sian itu. Tapi watak-watak Israel yang kelihatan sadis-sadis, apa enggak ada di Indonesia? Itu kesadisan langsung. Kesadisan politik. Ya Allah. Waktu ada haul di Kemang, dekat rumahnya, tapi saya udah nggak nemu lagi deh. Oleh Pak Muhaimin, saya ketemu berdua sama beliau karena dia punya kakek haul. Saya diundang oleh saudaranya yang lain. Ketemu beliau, datang, gimana nih Ustadz? Saya panggil Ustadz. Kadang kotor Ustadz. Ini kotor nih. Keadaan udah nggak ada hati nurani, subhanallah. Kekuasaan yang saya lihat bener kan sekarang nanti lihat. Kalau pakai bahasa Betawinya, lo mau setuju kayak kagak, yang penting naik. Orang bicara ini etika ya, naik. Maaf ini bukan. Kita nggak punya orang pintar jadi wakil presiden. Orang pintar se-Anies itu hebat, jangan dia. Faktanya kagak ada. Ente mau nyari fakta apa? Ente ditanya aja Pak, Bapak kemarin nyolong kolak ubi ya di masjid. Bapak nambah lagi kan? Kalau tanya faktanya mana? Emang saya sengaja ngambil. Kalau sengaja ngambil, emang direkam. Kan nggak sengaja. Ada nggak rekamnya lo? Dicari bagaimana jemaah? Saya ngambil air orang saat itu untuk rekaman mana sebagai bukti. Nah, kalau pakai bukti direkam namanya emang rencana mau ini. Saya nggak tahu, tapi dia ngerekam. Bapak ngambil gitu. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Bapak nggak salah, bener. Ya Allah. Jadi mohon maaf ini. Sekarang ini saya bilang amat penting, bukan di sini doang ini. Amat penting anak muda dan orang tua hadir di majelis taklim biar kena sentuhan, biar kena siraman. Kita butuh air. Biar dokter kan pinter, butuh air untuk kehidupan. Bukan saya promosikan tuh kiai, tuh ustad. Karena ada slogan ulama menyatakan, kata Imam Ghazali, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau tidak ada peranan ulama, gitu Mbak artinya. Tidak ada peranan ulama di daerah situ, di kota lasaran nas kal bahaim. Niscaya manusia nanti wataknya kayak binatang. Nggak ada air disiram, gersang tuh pohon. Nggak ada sentuhan dari kiai yang dia ahli ibadah tengah malam. Nggak ada sentuhan. Bakal sombong nih orang. Jadi saya angkat, ini manfaat pengajian begitu Pak. Ya, RT wajib ngaji, RW wajib ngaji, lurah wajib ngaji.
Kecamatan Pogadung saya bilang, kumpulin lurah, ada 7 kelurahan. Pak Camat, Bapak bikin setiap hari Sabtu atau hari apa, panggil Ustadz. DKM banyak gurunya. Pilih satu Ustadz. Kalau udah camat yang perintah, nanti Ustadz yang mana tinggal. Itu lurah-lurah ngaji semuanya, harus ngaji. Pak Camat harus ngaji. Ini besok hari Senin ada pengajian. Pak Anwar sebagai Pak Wali Kota Jakarta Timur ngundang Ustadz-Ustadz se-Kecamatan Pogadung 15 orang. Kecamatan ini, kecamatan itu. Bagus Pak. Biar ngaji. Nanti tingkat lagi DKI, semuanya mengaji. Butuh kita air, butuh kita sentuhan. Nggak bakal nyakar tuh kucing kalau disentuh dulu. Ingat dulu kita masih kecil, kenapa Bapak galak banget? Lu ngaji nggak? Kita ingatkan dulu, masih kecil, yang masih punya orang tua kita galak banget. Dari mana lu nggak ngaji? Dari main layangan, digebuk kita. Pikirin kenapa sih ngaji aja sampai begitu marah? Kalau sekarang kan bukan ngaji, udah makan dona. Rupanya ini panasnya udah cuaca dalam keadaan panas Pak. Jadi panasnya jiwa-jiwa manusia yang tanpa ngaji. Memang mah orang suka bicara, kalau ngaji pinter mau jadi apa kau? Itu yang jadi kendalanya. Kalau anak mengaji kemana Pak? Disalurkan ke pabrik mana orang kita ngaji? Ada orang pernah ngaji, tinggalnya di sini, Jalan Anggrek, tapi sekarang udah pindah. Dia ngaji, dia ke depan. Pak Ustadz, kalau saya ngaji sama Ustadz itu nanti kalau pintar jadi apa Ustadz? Saya bilang jadi orang. Kalau saya ke sono kan jadi ini. Jadi remeh. Kalau ngaji mau jadi apa? Sekarang jawabannya. Orang yang kena sentuhan, kena air lain. Jiwanya punya adem, punya jinak, punya sopan santun. Gak kasar sama orang. Kayak kembang atau itu pohon kena siraman air lain hidupnya. Kita butuh. Bukan maksud untuk ngaji di tempat saya doang di sini. Dimanapun ada pengajian hadir, jangan sombong hadir. Jangan remehkan ulama, jangan remehkan ustadz. Biarin setengah jam ngaji. Tatapan muka ustadz kita lihat. Dia doakan kita. Kita sentuh tangan dia. Dia sama kita tangannya sama. Dia sama kita tangannya sama. Tapi dia banyak ibadahnya. Laksana bohlam, wattnya sama, bentuknya sama. Tapi beda apanya? Wattnya. Ini bohlam, ini bohlam. Yang beda apanya Pak? Wattnya. Ini watt 25, ini watt 100. Apalagi di atas kita para kiai-kiai dahulu. Jenderal Sudirman cium tangan nama bapaknya Gus Dur. Kenapa Pak Jenderal pakai cium tangan? Oh kebaca, biar jinak saya. Biar jenderal saya harus jadi orang yang jangan sombong. Bapak ke timur sana, Pasuruan. Bang Mangli saya ngadepin. Jawa Tengah kan. Tapi di atas dia saya punya guru Ustaz Husin Al-Habsyi. Itu jalannya berangkang. Apa tuh berangkang? Dari jarak 200 meter berangkang itu Pak. Ya Allah. Siapa kenal Bang Mangli? Kiai terbesar dan meninggal. Bisa begini kok Ustaz. Jadi jalannya mohon maaf ya, kayak kucing itu. Ngadepin ulama, padahal orang hebat. Dia saya kan kalau pagi tukang bawain kopi, saya punya guru Ustaz Husin. Saya liatin Bang Mangli ini. Orang hebat itu. Dia kalau ceramah nggak pakai speaker lagi. Di hadapan langit kedua, dia langit pertama, langit kedua atau lebih hebat lagi, dia dari Jawa Tengah ke Jawa Timur cuma mau cium tangan doang. Cuma cium tangan doang. Ngapain? Sampai di Bangil jam 7 pagi. Berangkat jam berapa? Jam 2. Naik hardtop. Datang mulai cium tangan dulu. Permisi. Oke, mundur gitu. Kalau orang kita lu datang jauh-jauh mencium tangan doang. Kok lain ini dia? Pengen disentuh.
Jadi jamaah, ini pagi kita sekedar pembukaan. Saya pengen banget begitu. Biar kita udah meremehkan, kita nggak tahu bagaimana sejarah majelis taklim diadakan. Itu diantaranya. Tatapan muka seorang alim, sentuhan seorang kiai, beda. Bagikan dokter yang lihat langsung pasiennya, dengan pasien yang pakai video call ya namanya. Oh beda. Nah, pagi hari ini kita mulai pengajian. Nanti kita baca Quran untuk hari Sabtu akan datang, dan baca kitab sebagai biasa. Nggak usah dah kita, ya udah ngaji tradisional aja dah, baca Quran sekedar itu, baca kitab udah selesai. Ya nggak pakai ilmiah dah. Ya sayur asam enak yang dulu, pakai di ilmiah itu nggak enak. Udah sayur asam enak mah model dulu, nggak pakai timbang sayur asam. Tuh sayur asam, iya di orang tua kita kotek asam begitu, buatan enak kan. Sekarang kan pakai ilmiah, garam setengah gram, gula segram setengah, ini asam. Orang udah pada enak dia masih segram. Jadi kita ngaji tradisionalnya, baca Quran. Kapan mulai kita ngaji? Insya Allah Sabtu akan datang kita ngaji. Kapan lagi kita mau udah tua begini mau ngapain coba? Masuk SMP nggak diterima udah mau pesantren gitu. Tuh ngapain pesantren Pak? Saya ngantar ini Pak. Ini saya punya orang tua Pak Haji Ishak Asiban mau pesantren Gontor. Katanya, wah pada luas apa ini Pak? Gede banget. Dia ngajar di sini harusnya. Kita umur kita udah nggak pantas. Ya udah majelis taklim aja dah. Kapan kita mulai jamaah? Insya Allah besok. Sekadar baca Fatihah, kemudian kita doa. Mudah-mudahan saya cuma doakan Bapak Ibu semua yang hadir, Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kita biar umur nggak jadi kendala. Allah berikan semangat dan rajin untuk kita menuntut ilmu agama dimanapun itu majelis taklim berada, supaya kita hadir tempat-tempat tersebut, terutama di tempat kita ini majlis atau masjid Babus Salam. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh, taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh, wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam. Tawassalna Ustaz Husain Bakar Habsi Bangil, Sayyidil Walid bin Abdurrahman bin Masgab, Sayyidil Nabi Ali bin Abdurrahman bin Masgab, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah bin Haji Musa bin Nasari wa Jamsari, wa tawassana Haji Umi Ja'far Sadiq bin Fulan, Pak Bejo, semuanya yang sudah meninggal dunia, pengurus-pengurus kita termasuk Pak Aris Andika. Mudah-mudahan Allah menghafirah mereka dalam kuburnya, dan orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima amal ibadahnya. Mereka orang tua kita dijadikan kuburnya taman surganya Allah. Wali jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil usub wa talidu bi asub ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa abta alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abaw fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, kita salaman halal bihalal. Pengajian-pengajian yang sudah berjalan dibuka kembali setelah ini, yang malamnya pada maghrib.